Halo semuanya, kembali lagi dalam segmen Stock Battle. Dan di edisi Stock Battle kali ini kita kedatangan Mas Alfi dari Investable. Halo teman-teman. Gimana kabar Mas Alfi? Alhamdulillah sehat Mas Rifan. Thank you udah main ke studio. Dan hari siap. ini kita bakal Stock Battle. Jadi buat gambaran teman-teman ya, saya dan Mas Alfi kebetulan kita berdua sama-sama fundamentalis. Betul. Ya, cuma kita juga sama-sama menganut value investing juga, cuman mungkin ya ada sedikit perbedaan lah. Ya, Nah, betul. apakah perbedaan ini akan membuat Stock Battle kita kali ini juga banyak perbedaan? Nanti kita coba lihat. Anyway, saya perlu disclaimer juga di awal bahwa apa yang akan kita sampaikan pada video kali ini ya bukan rekomendasi beli ataupun tidak membeli saham tertentu, jual ataupun tidak jual saham tertentu, tidak ya. Ini lebih kayak buat informasi ya, informasi, edukasi buat teman-teman sekalian ya, gimana sih kita ngelihat sebuah saham ya dari berbagai sudut pandang. Jadi buat memperkaya pengetahuan teman-teman juga. Oke, langsung kita mulai. Let's go. Ayo. SMRA, yes or no? 1, 2, 3. Yes. Oh, sama. Nah, jadi gini Mas Afi, kalau sebenarnya secara industri properti gitu ya, saya sebenarnya masih bullish. Cuma memang tidak semua emiten saya bullish, dan kebetulan SMRA ini termasuk yang saya no. Kenapa? Beberapa alasannya. Yang pertama ada faktor GCG. Ya, dimana kalau misalkan kita atau teman-teman ingat ya, waktu tahun 2022 bulan Juli lalu sempat terseret perkara dugaan korupsi ya terkait dengan pembangunan apartemen Royal Kedaton di Yogyakarta ya. Selain itu, SMRA ini termasuk emiten yang hutangnya cukup tinggi. Jadi di tengah kenaikan suku bunga, saya melihat bahwa ini bisa memperberat profitabilitas dari SMRA. Dan kalau kita bicara soal kinerja dari 2011 sampai 2022, which is kurang lebih 10 tahun, revenue dari SMRA ini agak flat, di mana ya kisarannya cuma sekitar 5,6 sampai 5,9 triliun untuk revenue-nya. Profit juga malah dalam tren menurun juga. Ya, dari 1,1 T di 2013 mencapai 413 M di annualized 2022 ini gitu, dan profit marginnya juga tipis ya. Jadi itu beberapa alasan sih kenapa saya memilih no. Nah, mungkin Mas Alfi bisa ngelengkapin kenapa no juga. Jadi tadi kayak yang dibilang Mas Rifan, saya sebenarnya sama Mas Rifan sama-sama fundamental, tapi kita di varian yang berbeda nih Mas ya. Jadi salah satu mungkin perbedaan utama dari strategi saya ini time frame-nya Mas. Jadi time frame ini 10 tahun plus lah ya, sehingga memang filternya jadi lebih ketat untuk kualitas bisnis. Jadi memang harus yang wonderful lah bisnis yang saya pilih gitu ya. Properti secara umum sebenarnya agak susah buat masuk ke investable pilihan saya lah gitu ya. Pertama karena memang industri ini sangat cyclical. Mungkin teman-teman bayangin cyclical itu dari harga jual misalnya kayak komoditas, kayak batu bara, CPO. Tapi sebenarnya ada juga yang cyclical karena produknya. Properti ini cyclical karena produknya ini durable. Jadi orang beli properti sekali, less likely dia akan beli lagi gitu. Jadi tidak ada yang berulang. Gitu. Jadi barang tahan lama lah. Itu kan tidak jadi pendapatan berulang buat perusahaan gitu ya. Beda sama kita jual mie instan tiap seminggu sekali kan beli gitu ya. Terus juga dia non esensial. Mungkin kita pernah dengar kayak kebutuhan pokok itu pangan, sandang, papan. Masalah papan ini ada opsi untuk nyewa. Jadi meskipun orang butuh rumah, tapi opsinya nggak cuma beli. Jadi ketika belum mampu sewa dulu gitu ya. Sehingga dia termasuk barang non esensial yang akan dihemat ketika orang ingin berhemat lagi resesi gitu ya. Terus yang kedua, waktu untuk jual properti Mas. Jadi perusahaan properti ini sangat capital intensif karena dia butuh waktu lama buat jualan. Di momen peak properti aja tahun 2012-13 itu butuh 1,5 tahun teman-teman buat persediaan itu kejual. Sekarang berapa? 3 tahun lebih. Jadi bayangin nih, kita bangun rumah nih, jualannya baru laku 3 tahun lebih. Bikin akhirnya ya cash flow-nya seret, harus pakai utang gitu loh Mas, yang akhirnya bikin mereka jadi susah untuk bisa ngasilin laba yang berkelanjutan. Itu yang paling saya cari. Mungkin jalan paling potensial dari properti kan punya pendapatan berulang. Nah, sayangnya SMRA ini cuma 20%. Harum, yes or no? 1, 2, 3. Yes. Oh, sama lagi. Jadi ya mungkin kita sama-sama tahu lah maksudnya soal harga batu bara ya yang naik signifikan gitu ya. 2021 udah naik, 2022 naik lebih gila lagi gitu ya. Naiknya signifikan dan ini sebenarnya nggak sustain. Less likely akan naik lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi akan ada penyesuaian, normalisasi, meskipun mungkin harga normalnya nggak akan serendah dulu gitu. Mungkin karena faktor supply and demand tidak serendah dulu, cuman akan ada penurunan dari harga sekarang gitu. Itu yang bikin sebenarnya dia punya ROI kan sebenarnya cukup besar tuh, 37,1% gitu ya. Dia modal ekuitasnya 11,2 triliun, labanya 4,1 triliun. Harusnya secara metrik mah wonderful. Cuman kita perlu lihat lagi secara kualitatif nih, konteks-konteksnya gitu ya. Yang ngeri sebenarnya dari perusahaan cyclical yang lagi di puncaknya adalah gimana ketika nanti dia turun
siklusnya gitu ya. Nah, itu yang saya khawatirkan ketika melihat perusahaan yang highly cyclical gitu, yang sangat bergantung sama siklus-siklus gitu ya. Kunciannya untuk perusahaan yang terpengaruh besar pada siklus adalah dia mesti punya low cost. Nah, sayangnya di antara perusahaan batubara, dia bukan yang paling efisien si Harum ini. Ada yang lebih efisien lagi gitu, yang trapping rasionya lebih rendah gitu ya, yang juga biaya pengangkutannya lebih rendah gitu ya. Ada yang lebih rendah lah dari. Nah, itu yang jadi lebih berisiko ketika nanti harga batubara turun, marginnya nggak akan sebesar sekarang. Jadi tidak seindah di laporan keuangan sekarang lah gitu ya. Tapi ada note yang mungkin akan saya wait and see adalah keputusannya dia buat reinvest ke tambang nikel. Mungkin akan jadi something, tapi saya masih belum yakin sekarang. Tapi itu mungkin potensial ke depan gitu. Lebih jangka panjang. Jangka panjang. Tapi kalau dalam jangka menengah mungkin belum terlalu menarik ya. Oke. Nah, kalau saya tadi pingin sorotin, saya setuju soal yang normalisasi harga batubara. Nah, kalau misalkan berdasarkan pengalaman nih teman-teman, ketika harga batubara, ya kita nggak bilang turun sampai turun banget ya, tapi normalisasi itu juga sebenarnya penurunan kan dibanding tahun lalu. Biasanya market itu bereaksi lebih cepat ya kan daripada tercerminnya di dalam laporan keuangan. Jadi bisa jadi misalkan kuartal 1 2023 laporan keuangan masih bagus nih karena harga batubara masih tinggi juga. Tapi misalkan harga batubara udah mulai normal, harga saham bisa turun juga, dan itu yang risikonya kalau rata-rata sekarang udah cukup besar lah ya. Apalagi kalau kita bicara harga saham Harum ini kan dari tahun 2021 itu sempat di 200 perak ya. Naik ya sampai ke 2.800, itu kan udah 9 kali 10 kali lipat gitu kan. Jadi udah tinggi banget meskipun sekarang koreksi ke 1.700-an gitu ya. Jadi tadi sih kalau misalkan turun risikonya bisa tinggi. Dan kemudian banyak yang bilang gini Mas, tapi kan kalau kita bicara soal valuasinya murah, ya kan sekarang nih kalau kita misalkan pakai online trading, PI-nya 4,6. Oke. PBV-nya 2, PCF-nya 3,6. Nah, jadi hati-hati teman-teman kalau misalkan menilai valuasi dari emiten cyclical. Jadi jebakannya PI itu ketika nyata EPS-nya abnormal gitu Mas, ya, tidak mencerminkan kondisi normal. Benar, seperti itu. KLBF, yes or no? 1, 2, 3. Das. Wah, sama lagi. Kita banyak samaannya nih. Gini, jadi kalau misalkan dari sudut pandang saya, KLBF ini secara top line atau secara bottom line ini memang menarik sebenarnya. Revenue meningkat, net profit juga meningkat, dan meningkatnya juga konsisten gitu, kayak anak tangga. Dividennya juga lumayan, dividen payout ratio-nya juga 50%. Tapi kenapa saya memilih no? Lebih karena forward looking-nya, Mas Alfi. Yang pertama, ya kita tahu bahwa ada peralihan dari pandemi ke endemi, ya kan? Ini membuat tingkat COVID mungkin nggak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Ya, ada yang kedua, faktor kedua yaitu kenaikan harga bahan baku. Kalau saya ngelihatnya, kalau kita bicara soal KLBF, bahan bakunya itu 80-90% itu masih impor. Dan di tengah kenaikan atau pelemahan rupiah saat ini, itu bisa membuat biaya bahan baku dari KLBF ini juga meningkat ke depannya. Dan ya dikhawatirkan ini akan sedikit banyak menggerus profitabilitas dari si KLBF tadi gitu. Dan kemudian ya karena value investing, saya juga melihat valuasi dari KLBF ini ya tidak terlalu atraktif untuk saat ini. Kalau kita gunakan relative valuation, misalkan PI-nya saat ini 29 kali, kemudian PBV-nya 5 kali, PCFR-nya di atas 100 kali. Ya ini juga bukan momentum yang tepat lah untuk masuk ke saham KLBF. Nah, kalau Mas Alfi gimana? Kalau saya mungkin sebenarnya secara angka tuh terlihat menarik ya buat strategi quality value atau quality investing tuh terlihat menarik gitu, karena dia punya ekuitas 19,5 triliun, laba 3,4 triliun. Jadi ROI-nya sekitar 17,4%. Jadi sebenarnya which is good lah, tidak outstanding tapi juga tidak buruk gitu ya. Nah, tapi saya tuh merasa tidak terlalu optimis juga sama industrinya. Jadi sejak 2014 teman-teman, sejak JKN ini berlakukan, farmasi tuh kena disrupsi. Ya, mereka pertama pricing power-nya hilang karena dulu tuh mereka jualan ke rumah sakit, obat resepnya sekarang jualannya ke BPJS. Jadi bayarnya jadi grosiran, belinya langsung sekali gede gitu ya. Nah, itu harganya lebih murah, disuruh pakai yang generik gitu ya. Ini yang bikin sebenarnya ROE-nya Kalbe sebenarnya lebih cakep lagi dulu. Ya sekarang masih lumayan, tapi dulu lebih cakep lagi gitu. Jadi ada perubahan di industri yang bikin pricing power dan potensi growth-nya juga ya. Karena segmen yang growth-nya paling besar di Kalbe itu sekarang adalah nutrisi, susu paling banyak di situ. Dan masalahnya adalah Kalbe bukan pemain utama di susu. I see. Porno 1, 2, 3. Just. Wah, 4 sama lagi. Mungkin kalau buat invest kayak 10 year plus itu kayaknya top of mind orang BCA BRI nggak sih Mas? Iya. Tapi yang menarik adalah 2021 itu ROE-nya BMRI udah lebih tinggi dari BRI. 12 bulan terakhir TTM kuartal 3 2022 dia 18,6% sekarang Mas. Jadi udah lebih tinggi juga dibanding BRI gitu ya. Nah, ini jadi menarik teman-teman. Apa sih cerita di balik perubahan profitabilitasnya BMRI gitu ya? Ini juga rekor ROE tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Jadi dibanding 2016 ya, sejak saat itu yang paling tinggi gitu. Jadi ini semua karena manajemen tuh terlatih Mas
Mas, ngelola kredit macet sejak 2016. Itu kan cepat meningkat tuh ya. Pas ada penurunan harga komoditas global, pelemahan ekonomi gitu ya. Mereka punya banyak portofolio kredit yang perlu mereka beresin. Nah, itu mereka beresin bertahun-tahun gitu ya. Pas pandemi mereka udah lebih siap. Jadi mereka udah lebih siap menghadapi kredit macet, kredit bermasalah karena udah pengalaman panjang nih sejak 2016. Itu yang bikin mereka secara penurunan profitabilitas nggak separah BNI, tapi pulihnya lebih cepat dibanding BRI. Satu hal lagi yang menarik adalah mereka punya anak usaha yang saya sebut lebih mandiri. Dia punya anak usaha tuh berkontribusi besar lah. Ya kurang lebih sekitar 10% plus lah dari labanya. Terus secara umum sebenarnya di Big Four, saya masih bilang buat jangka panjang nih masih pilihan yang aman lah karena dari tahun ke tahun mereka pangsa pasarnya terus makin besar, Mas. Jadi bank-bank menengah ini kamil terus sama mereka gitu. Nah, itu karena network effect. Karena ketika makin banyak orang yang pakai bank, nilainya dia buat konsumen lain jadi lebih besar gitu. Karena ya teman gue pakai Bank Mandiri, kenapa gue pakai bank yang lain gitu misalnya gitu ya. Yang gitu-gitu sih. I see. Nah, kalau saya mungkin ngelengkapin yang tadi disampaikan oleh Mas Alfi terkait tadi saya tertarik tentang kenapa BMRI ini bisa lebih resilient lah ya bahasanya ya. Kalau saya ngeliatnya memang karena BMRI ini kan dia lebih banyak menyalurkan kreditnya ke corporate, ya kan. Nah, jadi di satu sisi kalau kita belajar dari pengalaman pandemi yang kemarin, memang pasti ada dampaknya, ya kan. Tapi kalau kita bicara corporate biasanya lebih punya cash flow yang lebih aman, ya kan. Dan itu yang membuat kenapa tadi pemulihan BMRI ini lebih cepat. Jadi yang poin saya yang pertama adalah saya percaya bahwa setidaknya di tahun 2023 ini BMRI akan tetap resilient, ya kan. Kemudian yang kedua, saya juga ngelihat bahwa dari berbagai indikator ya perbankan, BMRI ini masih hijau semua lah. Kayak contoh misalkan kalau kita ambil data DPK, ini overall sampai dengan kuartal 3 2022 masih tumbuh double digit 12%-an. Penyaluran kredit juga masih bertumbuh 14,3%. Jadi masih ada growth-nya seperti itu teman-teman ya. Sementara mungkin ada beberapa bank lain yang mungkin hanya bisa bertumbuh single digit. Kemudian kalau dari segi CASA rasio atau dana murah ya, memang BMRI ini bukan yang tertinggi, tapi masih di atas industri lah. CASA dari Bank Mandiri atau BMRI ini ada di kisaran sekitar 69,7%. Meskipun ya ada catatan ya di tengah harga saham yang ini kan kalau kita bicara Big Four lagi pada naik juga betul. Jadi mungkin bukan the best moment untuk masuk sebenarnya. Cuman balik lagi kalau kita bicara Big Four ya strategi paling tepat adalah mencicil beli. Kalau misalkan ada koreksi, ya teman-teman bisa tambah lebih banyak lagi. ULTJ, yes or no? 1, 2, 3. Sama lagi Mas, strike 5 kita nih. Iya. Jadi kalau saya kenapa yes di ULTJ ya, pertama emang karena bisnisnya sih menurut saya simple tapi economic mood-nya dapat gitu loh. Karena kalau kita bicara tadi yang Mas Hafiz sempat sampaikan pas di poin emiten sebelumnya, kalau di industri segmen susu, terutama di segmen UHT ya ULTJ ini masih market leader. Ya belum tergoyahkan ya sampai saat ini ya. Pangsa pasarnya tuh 35%, kemudian di segmen RTD atau ready to drink itu juga masih 69%, jadi masih mendominasi lah seperti itu. Kemudian, nah ini yang menarik adalah kalau kita bicara konsumsi susu di Indonesia itu masih rendah. Masih rendah. Nah, berdasarkan data yang saya coba himpun, konsumsi susu di Indonesia itu hanya 16,27 kg per kapita per tahun. Bandingin sama negara tetangga. Saya ambil contoh 2 aja. Vietnam 20 kilo per kapita per tahun, Malaysia 50 kg per kapita per tahun. Jadi memang karena kesenjangan mungkin di Indonesia masih cukup lebar ya, itu yang membuat konsumsi susu per kapita di Indonesia tuh masih relatif rendah. Nah, seiring dengan pertumbuhan GDP, ya kan, makin banyak orang yang naik kelas sosialnya, ekonominya membaik, ya maka konsumsi susu ini akan lebih meningkat lagi di masa yang akan datang gitu. Dan kemudian kalau kita bicara keuangan, ya ini memang sama ya, tadi konsisten ya meningkat baik dari segi revenue, kemudian juga bottom line profitabilitas ini bertumbuh meskipun memang ada sedikit penurunan waktu pandemi kemarin, tapi overall sekarang udah pulih lagi dan di tahun 2022 revenue juga naik 12%, net profit juga naik 21,7%. Ya, ini mengindikasikan bahwa sudah ada recovery pasca pandemi seperti itu. Nah, mungkin kalau dari Mas Afif punya sudut pandang yang lain, Mas? Oke, saya mau nambahin tadi soal UHT nih, Mas. Jadi teman-teman perlu tahu seberapa menariknya segmen ini dibanding misalnya susu bubuk gitu ya, atau misalnya susu segar gitu ya, yang pasteurisasi gitu. Jadi susu UHT ini sebenarnya ini, Mas, kayak titik tengah antara nutrisi yang lebih baik daripada susu dulu kental manis kan masih disebut susu tuh ya, terus susu bubuk, tapi dia lebih ekonomis untuk dijual dibanding susu pasteurisasi sama
susu segar. Ya. Dia tahan lama kan, kalau berbuka tuh bisa sampai setahun gitu kan. Dimana sebenarnya teman-teman perlu tahu juga kalau 69% teman-teman produk FMCG itu dijual di general trade, warung-warung di pasar gitu ya. Alfamart, minimarket makin meluas gitu ya, supermarket makin meluas, tapi porsinya masih tetap kalah sama general trade. Jadi kita lebih sering belanja itu di warung buat FMCG sebenarnya. Masyarakat Indonesia lah secara umum gitu. Karena banyak yang ini Mas, banyak yang bilang WLTJ udah kalah sama Cimory nih misalnya gitu. Tapi ingat, produk susu segar atau pasteurisasinya Cimory itu butuh penyimpanan dingin. Sehingga cuma bisa dijual di minimarket, supermarket. Nggak bisa di general market. Nggak bisa di warung-warung gitu. Nah, sehingga pemenang market leader di UHT yang akan mengcapture sebagian besar jaringan distribusi penjualan ke rumah tangga. Nah, itu yang bikin UHT itu jadi menarik banget. Siapa yang bisa menang di UHT, dia bisa menangin segmen susu di Indonesia. 2023 itu WLTJ bakal menyelesaikan pembangunan pusat distribusi baru. Itu lebih dekat ke pasar utamanya. Kan pasar utama kan di Jabodetabek kan gitu. Nah, ini akan ada potensi katalis peningkatan pertumbuhan penjualan yang sebenarnya 2022 udah mulai kelihatan, Mas. Tapi terhambat sama satu problemnya WLTJ, dan sebenarnya banyak perusahaan consumer lain di Indonesia itu bahan baku, Mas. Sebagian besar masih impor. Jadi impor kan masih dalam bentuk susu bubuk itu, susu skim kan. TBIG. Yes or no, 1, 2, 3. Sama lagi. Oke, jadi mirip kayak pandangan Mas Rifan untuk SMRA. Sebenarnya secara industri tuh saya bullish, Mas, sama industri permenaraan gitu ya, supporting untuk telekomunikasi. Karena ini tuh industri yang buat saya wonderful banget sih. Punya potensi pertumbuhan yang besar karena konsumsi data, konsumsi internet, tapi risikonya rendah karena dia jualannya tuh kontrak jangka panjang, ya 10 tahun plus lah gitu sama konsumennya. Jadi kalau holding period kita 10 tahun, ya dia juga 10 tahun itu bakal terus dapat pendapatan yang sama. Jadi sangat recurring gitu ya, dan profitable bagi pemain yang besar ketika dia udah punya skala nih. Nah, itu juga yang bikin saya akhirnya no sama Tebik, Mas. Karena sebenarnya dia tuh pemain nomor 3, jadi skalanya kalah sama TWR, kalah sama Mitratel gitu ya. Mereka juga kalah dari sisi akses pendanaan. Jadi pas saya cek, nyata cost of debt-nya itu lebih tinggi. Jadi mereka mesti bayar bunga lebih tinggi gitu ya. Dan ke Tebik juga kurang siap, Mas, manfaatkan potensi pertumbuhan dari 4G nih melalui fiberisasi. Nah, itu yang bikin sebenarnya industri yang menarik, tapi kok kayaknya ada yang lebih menarik ya di industri ini gitu. Kalau bisa kesimpulan gitu, Mas. I see. Nah, kalau saya mungkin nambahinnya teman-teman adalah dari sisi tadi, kenapa cost of debt-nya itu tinggi, ya kan? Karena kalau kita compare ya kita ngomong big three lah ya, 3 pemain besar di industri tower itu akan ada MTEL, TWR, sama Tebik. Nah, dari 3 ini memang Tebik ini yang utangnya paling gede, iya kan? Ya mungkin tadi karena padahal Tebik ini kan juga disupport oleh Sartoga, ya kan? Harusnya tapi masa kalah sih. Iya, tapi ya kenyataannya seperti itu, betul, ya kan? betul, Jadi itu yang membuat kenapa cost of debt dari Tebik itu lebih gede, ya kan? DER-nya kalau nggak salah itu di sekarang tuh sekitar 2,39 kali ya. Jadi ya besar lah seperti itu, dan liquidity-nya agak seret karena cash ratio-nya itu cuma 0,08 kali. Jadi kayak kalau pegang juga agak deg-degan juga sebenarnya seperti itu, ya kan? Nah, valuasi ini juga yang menjadi pertimbangan kenapa saya juga pilih no, ya, karena yang pertama dari sisi kalau kita bandingkan dengan earnings-nya, PE ratio-nya itu udah 30 kalian, ya, kemudian juga PBV-nya 3,8 kali. Ini yang membuat ya secara valuasi juga tidak terlalu menarik gitu untuk mengkoleksi saham Tebik saat ini. WMUU. Yes or no, 1, 2, 3. Kayaknya sama lagi deh. Kayaknya ini udah sangat clear kayaknya nih. Kalau saya ya langsung to the point aja lah ya. Kita tahu kenapa alasan dibalik penurunan harga saham WMU adalah karena penjualan saham lah ya. Penjualan saham besar-besaran dari pemegang saham pengendali, yaitu WMPP, dari sebelumnya 76,5% per video ini dibuat, yaitu kurang lebih saat ini posisinya di sekitar 54%, ya kan. Dan ya bukan cuma itu, komisaris utama ya Pak Tumiana juga terlihat juga menjual kepemilikan saham. Ini mengindikasikan ya ada something wrong lah ya, ada something wrong. Ya mungkin publik belum tahu atau apa gitu, tapi ini indikasi yang ya sebenarnya bisa dikatakan kurang baik seperti itu, teman-teman. Ya meskipun ya kalau kita bicara soal potensi ya secara keseluruhan di poultry ya sebenarnya masih menarik. Cuma ya karena manajemen issue tadi sih yang membuat saya akhirnya ya kayaknya saat ini no, meskipun mungkin ada juga teman-teman yang bilang bukannya di Rp50 kemarin murah ya kan ya, tapi kalau itu ya kembali lagi ke tangan teman-teman masing-masing lah. Nah, kalau Mas Alfi gimana? Ini menarik nih, Mas. Kita pilihannya sama tapi sekarang alasannya beda. Saya agak beda pendapat sama Mas Rifan nih. Jadi iya, kita masih punya potensi untuk peningkatan konsumsi, tapi sebenarnya saya ngerasa justru yang lebih kuat
ya ini pemain-pemain besar di industri ini gitu ya, di mana mereka kompleks gitu ya, terintegrasi vertikal dari mulai upstream, midstream sampai downstream, tapi justru kekuatannya di industri ini adalah di upstream, Mas. Jadi saya perhatikan tuh kayak marginnya, growth-nya itu paling stabil ya pakan. Kayak MUU nggak ada. MUU punya tapi kecil banget. Kecil, justru kecil dia ya. buatnya di karkas kan. Di karkas. Yang mencurigakan saya justru adalah segmen karkasnya ini kok ternyata kapasitas volume yang dia jual, Mas, lebih tinggi dibanding kapasitas rumah potong ayamnya. Dari analisis kita nih kayaknya memang dia ini trading sebenarnya. Jadi nggak cuma murni yang dihasilkan sendiri, tapi juga dia beli dari pihak lain terus dia jual. Memang kayaknya itu. Kayaknya begitu ya, kan. kayaknya Yang lebih banyak itu. Nah, masalahnya bisnis trading komoditi itu nggak ada modnya, Mas. Ketika dia integrasi vertikal itu dia bisa punya mod dari segi skala gitu ya. Nah, itu sayangnya yang nggak dimilikin sama WMUU gitu ya. Pertanyaan siapa nih yang jadi pelanggannya? Kalau dari analis kita kemungkinannya adalah restoran yang skala UMKM. Jadi yang nggak sebesar itu karena kan butuh volume yang gede tuh kan. Dia skala masih kalah, dan juga muncul di prospektusnya waktu pas IPO tuh tengkulak. Off-taker, ternyata mereka banyak jual ke sana juga gitu. Itu yang bikin sebenarnya banyak sisi negatifnya lah selain dari tadi Mas Rifan jelasin gitu. Jadi ya kalau misalnya bisa pemain gede, kenapa harus main yang lucu-lucu gini gitu skalanya. Gitu Mas, kurang lebih, Mas. DSNG, yes or no, 1, 2, 3. Wah, beda. Ini beda. Mungkin beberapa alasan kenapa saya yes sama DSNG. Yang pertama adalah dari segi kualitatifnya dulu deh ya. Kalau dari segi kualitatifnya, saya ngeliat bahwa pertama pemegang saham DSNG atau pimpinan-pimpinan dari DSNG ini adalah lulusan dari Astra International. Jadi itu sebenarnya udah 1 poin plus juga sebenarnya. Terus kemudian dari sisi kualitatif juga, saya ngeliat bahwa DSNG ini dibandingkan dengan pemain-pemain CPO lainnya, dia usia kelapa sawitnya itu masih relatif muda. Itu berdasarkan data itu adalah per tahun ini 11 tahun. Sehingga ketika misalkan harga CPO meningkat ya kan, dia akan lebih mendapatkan atau menerima manfaatnya ketimbang emiten lain yang mungkin usia kelapa sawitnya udah 17 tahun seperti itu, karena lebih optimal produksinya. Dan kemudian kalau kita bicara soal angka sekarang, revenue dari DSNG ini juga bertumbuh ya dari tahun ke tahun, dan menariknya adalah CAGR-nya ini mencapai 10%. Terlihat bahwa perusahaan ini pertumbuhannya juga cukup lumayan gitu ya. Kemudian bottom line di tahun 2022 bahkan naik 2 kali lipat gitu. Itu yang menarik juga dari si DSNG. Kemudian juga profitabilitasnya juga tebal nih teman-teman, dengan gross profit margin 32%, net profit margin 13,6%, return on equity juga 15,7%, quite oke sebenarnya dari segi angka. Valuasi saat ini juga masih menarik, itu di 5,8 kali PE, kemudian price to sales-nya 0,8 kali, price to book value-nya 0,9 kali, price to cash flow ratio-nya 5 kali, ya mengindikasikan bahwa valuasinya juga masih relatif murah gitu. Cuman memang ada risiko yang perlu di-note adalah harga CPO saat ini tidak setinggi bulan Juni-Juli 2022 lalu. Sekarang kan di sekitar 3.800 sampai 4.000 ringgit ya, waktu itu sempat 6.000, tapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019-2020 yang sempat as low as 2.500 sampai 3.000 ringgit Malaysia per metric ton. Nah, kalau Mas Alfi kenapa nih? Saya mau nyambung tadi yang terakhir yang soal harga CPO, kayaknya agak mirip-mirip sama batu bara. Dinamiknya gitu Mas ya, kayaknya ada penurunan, ada normalisasi, tapi tidak serendah sebelumnya gitu ya, karena dinamika geopolitiknya juga terjadi juga nih di sawit kan gitu kan. Malaysia mulai ikut-ikutan berkonflik lah sama Uni Eropa gitu, itu jadi sebenarnya katalis yang mungkin bikin harga CPO tidak segera akan balik seperti sebelum pandemi gitu ya. Tapi saya pilih no teman-teman, karena tetap aja bagaimanapun ada potensi untuk normalisasi secara harga, di mana seperti mirip kayak batu bara, dia juga bisnis yang di drive sama harga jual lah gitu. Jadi kinerjanya sangat bergantung sama harga jual gitu ya. Dimana buat quality investing, buat teman-teman yang mau invest 10 tahun plus, sebenarnya saya tidak mengharamkan untuk beli perusahaan yang di industri yang nampak cyclical, tapi harus nemuin perusahaan yang bisa punya strategi Mas. Gimana caranya menghadapi siklus bawah. Nah, saya sudah menemukan perusahaan yang seperti itu di batubara, tapi belum ketemu di CPO. Gitu. Gimana cara ketika CPO turun nih, gimana untuk mensiasati agar penurunan harga jual nggak separah seperti harga acuan gitu ya. Nah, itu yang tidak saya temukan. Yang berikutnya adalah yang saya perhatikan, ini bisnis dibanding batubara misalnya gitu ya, yang sama-sama dua komoditas unggulan kita, dia lebih capital intensif Mas. Tidak se-capital intensif properti, tapi juga di bawah batubara. Oke, nah saya setuju sih. Jadi memang sedikit catatan juga, karena DSNG ini juga cyclical ya. Jadi ini memang bukan buat yang jangka panjang
betul, sekali, tapi teman-teman juga perlu perhatikan siklikalnya. Betul. Sekarang kita masuk ke US stock TSMC. Yes or no? 1, 2, 3. Sama lagi. TSMC itu dia kan pemain utama teman-teman ya di bisnis semiconductor dengan model foundry. Jadi foundry itu mereka cuma merakit doang, merakit chip. Jadi semiconductor tuh bahasa gampangnya chip lah produknya. Nah, customernya itu Apple, Nvidia gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang ngedesain chip dia yang ngerakit gitu. Nah, ini mereka pegang 50% seingat saya pangsa pasar. Jadi sangat dominan. Dan skalanya TSMC itu bikin mereka bisa bikin chip yang lebih canggih, Mas, karena permintaan makin besar. Pokoknya chipnya makin kecil tapi harus makin powerful gitu ya. Itu mereka bisa ngerjain. Terus eksekusinya lebih cepat dan bisa jual di harga lebih murah, bersaing lah sama yang lain gitu. Itu jadi keunggulan. Dia memanfaatkan skala itu untuk bikin pelanggannya makin puas lah gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat Apple, nah TSMC ini dapat kesuksesan, ikut numpang suksesan sebagai pick and shovel lah di industri consumer elektronik gitu. Dan yang ketiga, katalisnya adalah buat jangka panjang, digitalisasi ini meskipun ada normalisasi pasca pandemi, tapi nggak akan turun kayaknya ya, akan terus berlanjut ya, makin banyak digital gitu ya. Kita makin perlu banyak gadget, consumer elektronik gitu ya. Terus juga data center makin banyak, itu juga akan pakai berbagai chip. Mobil listrik gitu ya, itu juga akan pakai chip. Dan bahkan saking tetap lanjutnya digitalisasi, sempat ada kelangkaan chip. Betul. Nah, itu yang bikin harganya naik gitu ya. Meskipun ada risiko kayak karena dia ada di Taiwan ya, ada konflik China dengan US segala macam, tapi buat saya sebenarnya buat jangka panjang masih sangat menarik. Oke, nah kalau saya ngelihatnya TSMC ini ada faktor X-nya, Mas Alfi, Warren Buffett. Oke. Nah, jadi TSMC ini kan memang tahun 2021-2022 ini kan harga sahamnya sempat gila-gilaan ya, sempat $140 kalau saya nggak salah per lembar sahamnya, ya kan. Tapi kemudian ketika ya saham-saham teknologi pada turun, ya TSMC ini juga kena dampaknya juga, ikut turunnya juga, ya kan. Warren Buffett kemudian juga dan Berkshire Hathaway juga mengambil kesempatan gitu untuk masuk ke saham tersebut gitu kan. Jadi harga sahamnya belakangan agak rebound lagi nih ke per video ini dibuat kurang lebih di $80. Jadi ada faktor X juga. Tapi saya setuju dengan yang Mas Alfi tadi sampaikan bahwa saya ngeliat bahwa TSMC ini punya economic moat yang kuat. Terus kemudian kalau kita bicara soal angka sekarang ya, secara share, secara market share ya tadi ya terus bertumbuh, kemudian juga secara income statement, revenue naik, net income naik ya dalam 10 tahun terakhir. CAGR-nya pertumbuhannya juga double digit dan profit marginnya juga besar ya. OPM-nya atau operating profit marginnya 47%. Ya mengindikasikan bahwa emang di dalam perusahaan ini nggak butuh OPEX yang terlalu besar. Betul. Karena ya cuma selisih 10% sama GPM-nya tadi. NPM-nya 42%. Cuman memang ada sedikit catatan, yaitu dari sisi valuasinya yang nggak bisa dikatakan murah. Jadi bukan membeli perusahaan yang so-so tapi di harga murah, tapi ini memang membeli perusahaan yang wonderful company Dari yang wajar. ya, dari harga yang wajar. TSLA, Tesla, yes or no? 1, 2, 3. Das. Sama. Ini mungkin secara bisnisnya dulu ya, Mas Alfi ya. Jadi kalau saya ngeliat bahwa secara market share, Tesla udah bukan nomor 1 sekarang di industrinya. Oh iya? Ya udah bukan nomor 1 lagi, ya kan. Dan udah mulai banyak pemain-pemain lain yang udah ya mulai menggerogoti lah seperti itu. Kemudian juga growth dari Tesla saat ini juga udah lebih slow karena udah mulai banyak pemain lain yang menawarkan electric vehicle dengan harga yang lebih terjangkau ya. Karena kita sama-sama tahu lah ya bahwa Tesla menawarkan dengan harga yang premium seperti itu. Ya, kemudian nah ini menarik nih yang kedua. Ya, belum lama ini kalau berdasarkan check and recheck gitu ya, Tesla ini memangkas harga jualnya. Betul. Nah, itu kan juga jadi salah satu tanda sebenarnya ya kan. Yang ketiga, mungkin saya mau menyoroti dari sisi Elon Musk-nya sendiri yang kalau dulu mungkin benar-benar fokus ke Tesla, sekarang mungkin fokusnya lebih ke perusahaan yang baru diakuisisi. Twitter ya. Betul. Kan. Jadi ini banyak yang mengkhawatirkan bahwa Elon Musk sudah nggak terlalu fokus lagi dengan Teslanya dan lebih fokus untuk ngebangun Twitter yang baru diakuisisi, ya kan. Ini juga jadi faktor X yang perlu di teman-teman perhatikan. Dan kalau secara valuasi ya meskipun harga sahamnya juga udah turun cukup signifikan ya sepanjang tahun lalu, cuman tidak membuat valuasinya juga lantas menjadi menarik gitu. Saya banyak setujunya sama poin Mas Irwan tadi ya, kayak dia kan sebenarnya jadi perintis Mas ya buat segmen ini gitu ya, tapi akhirnya diuji nih sama persaingan yang lebih ketat yang belakangan gitu. Yeah. Tapi saya mau nambahin satu poin lagi, sebenarnya 2021 tuh momen 2021-2022 lah ya, itu momen hype-nya EV Mas, bukan cuma di pasar saham tapi juga di marketnya. Jadi lagi banyak yang pengen beli EV, kayaknya kayak lagi hype banget lah momen itu gitu ya. Tapi itu sebenarnya menutupi karakteristik dasar dari produk
otomotif. Sebenarnya produk otomotif itu mungkin satu level di bawah properti kali, di mana kita nggak sesering itu beli mobil gitu. Kalau beli sekali ya udah gitu. Kayak mungkin gantinya cukup lama lah gitu. 5 sampai 10 tahun sekali lah kita ganti. Jadi dia bukan produk yang consumable sehingga perusahaan harus cari customer baru untuk bisa nambah revenue-nya di masa depan gitu. Dan juga non esensial karena ada opsi-opsi lain lah. Kalau misalnya rumah bisa nyewa ya apalagi kendaraan gitu, lebih banyak lagi opsinya selain memiliki mobil gitu. Hype-nya EV itu melupakan kita kalau ini tetap aja mobil, walaupun EV tetap aja mobil gitu ya, yang kita nggak sering-sering beli ya, sehingga ya wajar ketika banyak pesaing muncul terpaksa harus nurunin harga gitu ya. Saya percaya Mas, walaupun saya mau hold 10 tahun plus Mas, nggak ada perusahaan yang non cyclical teman-teman. Adanya yang highly cyclical sama less cyclical. Jadi ya misalnya perusahaan consumer, harga komoditas lagi tinggi, ya GPM juga ikut tergerus gitu. Lagi resesi tetap aja penjualannya melambat. Selalu perhatikan siklus teman-teman dan pastikan kita tidak beli di saat hype gitu. Karena kata Benjamin Graham tuh risiko terbesar itu bukan beli perusahaan bagus di harga mahal Mas, tapi beli perusahaan yang buruk di saat terbaiknya. Jadi sebenarnya jelek nih, cuma pas lagi hype. Nah, jadi hype stock tuh big no ya teman-teman ya. Jangan sampai kena hype stock. Oke teman-teman, itu tadi stock battle kita kali ini dan hasilnya 9 sama dan cuma satu yang beda. Ya ini karena mungkin sama-sama fundamentalis betul. Tapi tetap tadi saya juga banyak belajar juga dari Mas Alfi, meskipun jawabannya sama tapi sudut pandangnya, alasannya bisa berbeda-beda. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa banyak belajar juga. Kalau dari Mas Alfi sendiri ada yang mau ditambahin nggak Mas Alfi? Oke, mungkin saya pengen ingetin lagi ya ke teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa ini bukan rekomendasi. Jadi keputusan keuangan balik ke teman-teman masing-masing, ya risikonya juga tanggung masing-masing. Ini cuma edukasi, cuma informasi. Jadi silakan difilter sendiri ya teman-teman ya. Ya, betul. Anyway, Mas Alfi kalau misalkan teman-teman mau keep kontak dengan Mas Alfi, nanti bisa main ke mana, Mas? Bisa ke Instagram kita, investabuk_, atau ke website investabuk.com. Oke, nanti linknya kita taruh juga di kolom deskripsi. Thank you teman-teman udah menyaksikan Stock Battle kali ini. Thank you juga Mas Alfi udah main ke studio. Ya, sehat selalu, sukses selalu. Dan buat teman-teman, kalau kamu suka dengan video ini, seperti biasa jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan juga nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video kita yang berikutnya. Akhir kata, saya Rifan Kurniawan dan Mas Alfi dari Investabuk mengucapkan terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.